Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Anggota Dewan DPRD Kota Depok, Kelurahan Bedahan, Bapak Nurdin Alardi Soma SIP. Langsung saja kita menuju acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Adai Ilallah Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Namun sebelum ditutup oleh beliau nanti ada sekalian pemotongan tumpeng. Kepada guru kita Al-Mukarram Dai Ilallah Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, waktu dan tempatnya saya persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwa illa bil. Yang saya hormati dan saya muliakan, yang pertama, insya Allah selalu saya utamakan dimanapun saya berada. Izinkan saya mengajak semua para jamaah untuk lebih dulu kita muliakan alim ulama, para guru, para kiai, para ustadz yang hadir di dalam majelis kita ini. Mau siapapun pejabat yang ada di depan saya pastikan tidak akan mau saya menyebut dan memuliakan nama mereka sebelum saya memuliakan ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang pejabat. Betul? Kalau yang kita hadiri malam ini acara kenegaraan, boleh pejabat disebut, boleh pejabat dimuliakan dulu namanya. Tapi saya titipkan pesan ini, setiap kali mensyiarkan acara agama, maka wajiblah pelaku agama yang harus lebih dulu kita hormati. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Betul? Anak-anakku sayang, kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama kita yang wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Betul? Masih ingat gak dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ, sahabat saya UJ, Kiai Haji Arifin Ilham, Kiai Haji Maimun Zubair. Dulu di Jakarta kita punya Habib Munzir Al-Musawa. Di Tasikmalaya ada ulama karismatik, Abah Anom namanya. Di Kalimantan Selatan ada Guru Jai. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi. Kemarin di Kerawang kita kehilangan seorang Habib, Panglima Solawat Kerawang, namanya Habib Mustafa Al-Jufri. Jamaah pengajiannya belasan ribu anak-anak geng motor yang taubat. Tadinya hobi ugal-ugalan, kebut-kebutan, tawuran, sekarang jadi gila solawatan. Beberapa bulan kemarin panglimanya wafat, Habib Mustafa Al-Jufri. Wafatnya di tempat yang baik lagi, langkahnya menuju kepada ke tempat kebaikan. Lagi mau ngisi acara maulid Nabi, Pak. Tinggal naik panggung, sudah nyampe ke lokasi acara, tiba-tiba beliau merasa keringat dingin badannya, lalu diajak panitia mampir ke rumahnya. Meninggallah di rumah panitia. Maka sejak itu saya nggak mau lagi mampir ke rumah panitia. Masih trauma, Pak.
Kalau ulama hari ini wafat 10 tahun yang akan datang belum tentu ada yang seperti mereka. Maka anak-anakku angkat tangan, kita doakan guru-guru kita. Wabil khusus Ustazuna Asy-Syaikh Masturah Ustadz Rusmin wa kafatil asatidzah al-muhtaramin al-aizza yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, angkat tangan. Tidak mengurangi rasa takzim untuk mereka semua, kita doakan semoga beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqomahnya. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita ada anggota dewan Bapak, ya itu maksudnya abang kita Bang Nurdin. Kita doakan mudah-mudahan beliau setiap langkahnya dilindungi Allah, amin. Dijauhkan dari segala macam fitnah dunia yang ada, amin ya rabbal. Dan segenap panitia, para tokoh-tokoh lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semua yang terlibat dalam mensukseskan acara malam ini, baik donaturnya, baik bapak ibunya, baik anak-anak semuanya, bahkan remajanya, semua yang sudah mensukseskan acara malam ini, kita doakan mudah-mudahan setiap kedip matanya, hembusan napasnya, langkah kakinya, insya Allah tetesan keringatnya, insya Allah bernilai ibadah nanti di sisi Allah, amin ya rabbal. Saya begitu ditelepon oleh panitia, Kring Habib Al-Habsyi, apakah mau kami bawa ke kampung kami? Begitu saya lihat jauh petanya, dari tol jauh, dari jalan jauh, ternyata Sawangan. Tapi saya ingat pesan ketika mondok dulu, al-ujur bigadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar kesulitan, makin besar ganjaran dari yang Maha Rahman. Maka begitu diundang panitia, saya langsung bilang, saya akan datang. Doakan saya sehat, masih bisa melangkah, masih bisa berkata-kata, saya akan datang ke sana. Dan sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas. Saya yang ceramah, panitia yang mikir. Maaf loh panitia, jangan dianggap bercanda. Biar makin berkah acara malam ini, jangan ada yang bermain. Anak-anakku, malam ini tunjukkan yang terindah akhlak kita buat Allah dan Rasul. Siap? Siap? Kita bertakbir dulu sama-sama. Dan jangan malas-malas kalau diajak bertakbir. Di antara manfaat takbir itu, bisa mengusir setan-setan yang ada di sekeliling kita. Anak-anakku, pasang kupingmu, kalau takbir malam ini kita gemakan, itu setan akan lari dengar takbir, lari terbirit-birit sampai kentut-kentut. Ternyata setan juga suka kentut. Ayo kita usir setan, kita bikin setan kabur dengan bertakbir. Insya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Allahu Akbar, Allah Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu. Anak-anak, saya bangga jadi warga DKI. Salah satu yang saya banggakan, mau tahu nggak? Gubernur kami orangnya soleh, Anies Baswedan namanya. Beda dengan gubernur sebelumnya, tahun baru Islam dipandang sebelah mata, giliran tahun baru Masehi jor-joran ngeluarin dana. Dia lupa DKI mayoritas muslim,
Mimpi orang warga DKI mau hormat, mau sayang dengan agamanya, mau kenal dengan agamanya, kalau syiar agamanya tidak dihidupkan. Salah satu kenapa Maulid Nabi ini sering harus diadakan, ini syiar yang bisa memperkenalkan warga biar makin dekat dengan agamanya. Alhamdulillah. Anak-anak, tahun baru kemarin Islam, diajak warga DKI bersyukur kepada Allah. Jutaan warga turun, tidak ada satu masjid pun di Jakarta yang sanggup menampung jumlah warga yang turun. Akhirnya sholat berjamaah kami di jalan raya, Pak. Jutaan, zikir diteriakan, salawat dikumandangkan, tausiah ulama dipergilirkan. Anak-anakku, puncaknya malam itu kalimat takbir diteriakan. Nah, gara-gara itulah akhirnya setan-setan di Jakarta kepanasan dan mereka sepakat ingin pindah ibu kota. Ternyata begini tekniknya mengusir setan. Maka sekali lagi kita teriakan takbir, kita kirim setan dari Sawangan biar pindah ibu kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Simak, dengerin, yang paling nyimak, paling bagus duduknya, nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya buku mega bestseller karangan saya yang saya tulis 3,5 tahun, nanti lengkap dengan tanda tangan aslinya. Buku ini dijamin kalian tidak akan bisa beli di toko-toko bangunan. Maaf, saya harus merubah gaya ceramah. Mereka ini halus perasaannya. Kalau teori ceramahnya salah, nanti kita ceramah, mereka kacaukan majelis kita. Anak-anak, buku saya itu sudah diangkat menjadi film layar lebar religi pertama saya. Tersebar di seluruh biskup yang ada di Indonesia. Dibeli RCTI beberapa kali tayang setiap hari raya Idul Fitri. Judul filmnya Ada Surga di Rumahmu. Itu film saya. Dan doakan, dari buku yang saya tulis itu masih ada 7 film lagi yang sedang saya siapkan. 1, insya Allah judulnya The Santri Gokil. 2, Surat Cinta dari Sumayyah. 3, 7 Sahabat Langit. 4 lagi belum ketemu judulnya. Siapa tahu saya bocorkan ini, ada yang mau ikut nanti main di film saya. Mau, Mak? Mau, Mak? Sutradara saya kemarin bilang masih ada lowongan kalau mak-mak mau ikut. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Baik anak-anak, siap malam ini kita berikan yang terindah buat Allah dan Rasul, siap? Baik, malam ini saya lihat yang hadir di depan saya banyak anak-anak kecil, anak-anak muda. Saya titipkan pesan pertama untuk mereka dulu. Boleh? Nah, bicara Maulid Nabi, bicara tentang akhlak Rasul. Karena tidak ada manusia yang dipuji oleh yang maha dipuja kecuali Nabi kita Muhammad. Sangkit indah akhlaknya. Maaf kalau saya dipuji manusia, mungkin yang muji saya rabun matanya. Atau jangan-jangan Allah masih menutup kejelekan pada diri saya. Sama seperti kita, kalau dipuji manusia, jangan sombong, mungkin dia belum tahu keburukan kita. Tapi coba bayangkan yang memuji Nabi bukan manusia, tapi yang maha kita puja. Yang memuliakan Nabi bukan manusia, tapi Allah yang maha mulia. Bahkan yang bersalawat kepada Nabi bukan manusia, tapi Allah beserta seluruh para malaikatnya. Betapa mulia, betapa hebat Nabi kita. Nih saya bocorin, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau disebut nama nabi-nabi itu jawabannya sama, cuma alaihi salam saja. Anak-anakku sayang, kalian kenal Nabi Adam? Di mana kalian kenalannya? Mulai enggak waras nih bocah. Kalau mereka kenal Nabi Adam berarti mereka makhluk purbakala.
Anak-anak, Nabi Adam itu manusia pertama, kakek moyang kita semua. Kita kakek moyangnya sama, Nabi Adam. Bahkan kita semua ini tercipta dari unsur yang sama. Semuanya kalian itu, kita semua bahkan saya tercipta dari unsur yang sama. Tahu nggak kita tercipta dari apa? Tanah. Pinter kamu. Kalau dari api namanya iblis dan jin. Kita dari tanah. Kemarin saya ngomong begini, ada bocah di depan saya ngangkat tangan. Habib, kalau kita sama dari tanah, kenapa ada yang jahat, ada yang buruk, ada yang baik? Saya bilang kalau yang baik itu diciptakan dari tanah yang lembut, tanah yang bagus. Kalau yang jahat itu dari tanah sengketa. Anak-anak, saya sebutkan nama nabinya, bantu saya jawab alaihi salam. Siap? Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Isa. Semua sama loh, cuma satu makhluk saja di dunia ini. Kalau disebut namanya, jawabannya paling beda. Kalau disebut namanya, jawabannya paling indah. Kalau disebut namanya, jawabannya paling istimewa. Sallallahu. Allah dan para malaikat saja bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Anak-anak sayang, di mana ada nama Allah, lihat sebelahnya nama siapa? Kenapa bukan nama Nabi Adam mendampingi nama Allah? Padahal Adam itu manusia pertama. Kenapa bukan Nabi Ibrahim yang katanya Khalilullah? Kenapa bukan Nabi Musa yang gagahnya Masya Allah? Kenapa bukan Nabi Yusuf yang katanya gantengnya aduhai indahnya? Kenapa bukan Nabi Isa yang kabarnya bisa menghidupkan manusia yang sudah tiada? Kenapa Nabi Muhammad? Kenapa bukan Nabi yang lain? Jawabannya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Lagi syuting ya. Ini jangan-jangan Mitro tipu ya. Anak-anakku, kenapa bukan nabi-nabi lain, kenapa Nabi Muhammad? Jawabannya, tidak akan pernah ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa menggantikan kemuliaan Nabi, yang bisa menggeser kemuliaan Nabi, apalagi pantas disandingkan dengan Nabi. Kalau Nabi Adam saja, manusia pertama, pernah Allah kasih titipan pesan. Kata Allah, ya Adam, ya Muhammadan, ma khalaqtuka. Adam dengerin, kalau bukan karena nur Muhammad, engkau tidak akan pernah aku ciptakan, kata Allah. Nabi itu enggak dijadiin Allah loh karena nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad lebih dulu diciptain sebelum diciptakan yang lainnya. Jadi kalau Nabi Adam saja tahu diri, enggak akan pantas disandingkan dengan Nabi. Apalagi Insinyur Soekarno. Ye. Tiba-tiba kemarin ada nenek lampir. Dengan seenak-enaknya dia berkata, di abad ke-20 mana yang lebih berjasa, Nabi mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Menandakan kebodohannya. Kalau dia pinter harusnya dia ngomong begini, di abad ke-20 mana yang lebih berjasa, Insinyur Soekarno atau Jenderal Sudirman? Itu waras karena sama-sama sezaman. Di abad ke-20 mana yang lebih berjasa, Bung Karno atau Bung Tomo? Masuk akal. Di abad ke-20 mana yang paling berjasa, Bung Karno atau Bung Hatta? Masuk akal. Dibandingin dengan Nabi Muhammad, itu kayak membandingkan coklat dengan tai ayam. Kayak membandingkan emas permata dengan batu koral. Muhammadun basyarun walaisa kal bashar. Muhammad, Nabi Muhammad ini memang manusia, tapi beliau tidak seperti manusia pada umumnya. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Nabi kita seperti emas permata, kita semua seperti koral.
Anak-anakku tahu nggak emas permata? Walaupun di dalam tanah, dibor dicari. Kalau batu koral di atas jalan ditendang-tendang orang. Betul? Betul? Anak-anak, Nabi itu seperti emas, kita batu koral. Nabi memang manusia, tapi Nabi nggak kayak manusia pada umumnya. Nih saya kasih contoh dikit biar anak-anak pada pintar. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang bodoh. Anak-anak sayang, Nabi pernah berludah. Maaf ya, kita juga pernah berludah. Sama-sama berludah, tapi jangan samakan kualitas ludahnya. Kalau ludah Nabi bisa jadi berkah, jadi obat. Ludah nenek lampir jadi virus. Nabi pernah di usia 7 tahun kena sakit mata. Ramadun syadidun, sakit mata yang parah, tapi nggak nyampe belek. Jadi kalau ada Gus, ada Habib, ada siapapun yang ngomong Nabi waktu kecil nggak kerawat, Nabi kudel, Nabi rembes, Nabi debelek, itu menandakan dia nggak kenal Nabinya. Nabi itu saking bersihnya nggak ada laler yang mau nempel. Kalau laler saja nggak mau berarti Nabi bersih, betul? Kalau Nabi kudel, Nabi rembes, Nabi belek, itu sudah laleran Nabi, betul? Bayangkan laler aja nggak ada yang pernah hinggap ke tubuh Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu bersih sayang. Allah sucikan Nabi. Jadi kebangetan kalau ada orang yang ngaku ulama tapi dia menceritakan sejarah yang tidak sesuai dengan fakta. Itulah wajah-wajah munafikun abad milenium. Betul? Anak-anak Nabi berludah usia 7 tahun. Nabi pernah sakit mata, cuma merah, nggak sembuh, berobat. Tahu nggak kenapa? Karena Allah ingin membuktikan Nabi belum diangkat jadi Nabi, sudah punya irhas, satu kekuatan sebagai kandidat para Nabi. Nabi dengan ludah sembuh, ludah Nabi jadi obat, ludah kita jadi biang kerok. Betul? Anak-anakku, Nabi keringetan, kita keringetan, sama-sama keringetan, tapi jangan samakan jenis keringatnya. Keringat Nabi bau kasturi pak, keringat nenek lampir bau terasi. Anak-anak, Nabi itu keringatnya bau harum. Nih ada cerita. Ada sahabat Nabi namanya Ummu Sulaim. Siapa sayang? Tahu dari mana? Nih maaf loh, kalau ngadepin bocah harus ceramah pakai cerita. Kalau kita nggak kasih cerita, nanti kita ceramah mereka yang bercerita. Anak-anak, satu saat sahabat Nabi namanya Ummu Sulaim mendapat kabar bahwa Nabi sebentar lagi akan mampir ke rumahnya. Dia senang, dia bahagia, bagaikan mendapat bintang jatuh dari langit. Dia bersihkan rumahnya. Shh, orang hebat mau datang, orang mulia. Dia bersihkan tempat tidurnya, dia siapkan tempat untuk Nabi istirahat. Begitu Nabi datang, dia persilahkan Nabi tidur di tempat terbaik yang dia miliki. Anak-anak tahu nggak? Begitu lihat Nabi tidur, Ummu Sulaim tidak mau berkedip sedikit pun. Dia lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki badan Nabi. Kenapa dia nggak mau berkedip? Karena dia tidak mau melewatkan tetesan keringat Nabi. Dia nggak mau ada tetesan keringat Nabi yang netes. Dia tadahin pakai wadah. Bahkan dia ambil kain pelan-pelan dia usap keringat Nabi. Dia peres, dia masukin. Mana mungkin mau berjam-jam nungguin keringat kalau bukan keringatnya harum. Mana mungkin keringat mau diwadahin kalau bau terasi. Sangkin harumnya keringat Nabi, sahabat sampai segitunya tergila-gila dengan keringat Nabi. Karena keringat Nabi bau kasturi. Alhamdulillah. Ada lagi, kita pakai baju. Nabi pakai baju. Baju kita nggak dicuci, apek. Baju Nabi walaupun puluhan tahun tidak dicuci, satu nggak ada baunya, dua bisa jadi obat. Ada adiknya Aisyah namanya Asma binti Abi Bakar. Dia sempat menyimpan jubah Nabi. Berpuluh-puluh tahun jubah Nabi nggak dicuci-cuci, tergantung di rumahnya. Satu saat ada yang sakit nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Oleh Asma anaknya Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, diambil jubah Nabi.
Biasa makhluk halus. Hei. Diambil jubah Nabi, direndam di air sayang. Setelah direndam diangkat lagi, direndam lagi. Air bekas celupan jubah Nabi diberikan kepada yang sakit. Yang sakit langsung sembuh. Baru bersentuhan dengan airnya, belum bersentuhan dengan jubahnya, belum bersentuhan dengan kulit manusia yang paling mulia. Betapa istimewa Nabi. Jadi kalau ada yang bilang Nabi itu lahirnya kayak bayi biasa, itu kebangetan. Apalagi ada seorang Gus mengatakan kalau di Mekah ada pohon jambu, Nabi sudah nyolong jambu. Ngomongnya sambil ngenyel lagi, bercanda. Ini kalau hidup di zaman sahabat Pak udah hilang lehernya. Betul? Anak-anakku, Nabi nggak mungkin nyolong. Jangankan masih kecil, dari bayi Allah sudah jaga Nabi agar mulutnya nggak makan yang haram. Nabi dari bayi sudah dijaga Allah biar nggak makan milik orang. Saya buktikan kisahnya. Ada Halimah yang nyusuin Nabi. Di sebelah kanan susunya dia kasih buat Nabi. Sebelah kirinya jatah buat anaknya sendiri. Sekali lagi saya ulangi, susunya kan 2. Ini contoh. Sebelah kanan buat Nabi, sebelah kiri buat anaknya sendiri. Lalu suatu saat Halimah salah ngasih, ngendong Nabi, terkasih mau ngasih susu sebelah kiri. Nabi lepeh, Nabi berontak, Nabi nggak mau minum. Masih bayi, sudah tahu membedakan mana yang halal dan haram. Masih bayi, Allah sudah jaga Nabi biar mulutnya nggak memakan hak orang lain. Masih bayi, Nabi sudah dipastikan nggak ada yang haram masuk jadi darah dagingnya. Apalagi sudah gede nyolong jambu, kebangetan. Betul? Betul. Kebangetan model begini. Ini kita ngomong begini nanti dikatain nyerang NU. Dengerin. Kita justru sayang sama NU, makanya kita perlu nyampein ini. Orang-orang model begini yang menghancurkan NU. Jangan dibela. Jangan dibantuin cari dalilnya. Jangan didukung. Siapapun yang mendukung penista Nabi, penghina Nabi, maka buka Al-Ahzab ayat 57. Dia termasuk orang yang terlaknat. Dia termasuk orang yang akan dicabut rahmatnya. Kenapa? Yang sumber rahmat dia lecehkan. Bapak Ibu buka Al-Ahzab ayat 57. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Siapapun yang menghina, menyakiti Allah, menyakiti Nabi, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah laknat dia dunia dan akhirat. Jadi siapa yang masih tetap ngenyel, ngotot, ngebela orang yang menghina Nabi, masih membela, masih mencari-carikan dalil padahal sudah jelas-jelas salah, berarti dia adalah orang yang juga akan terlaknat dunia akhiratnya. Ab'adahumullahu rahmah, Allah cabut, Allah jauhkan dia dari rahmat dunia dan akhiratnya. Emang dia ngotot begitu dia bisa dapat syafaat dari si Gus? Mimpi kali ya. Saya lebih bangga mati membela Rasulullah, kakek saya. Saya nggak terima kalau kakek saya dituduh menyolong jambu. Saya nggak rela kakek saya dituduh lahirnya kudel. Betul? Kalau kita terbunuh membela Rasulullah, Rasul akan sambut kita, Rasul akan berikan syafaat kepada kita. Daripada ngebela penghina Nabi, mimpi akan dapat keberkahan dunia akhirat. Maka saya titipkan pesan, kalau masih ada yang bela-bela orang-orang begini, istighfar, taubat. Orang menghina Nabi itu harus syahadat kembali. Kalau dia nggak syahadat, dia cuma minta maaf saja, nggak istitabah, tidak taubat, percuma nilainya di hadapan Allah. Betul? Saya menyampaikan ini sebagai bentuk pelajaran, karena boleh jadi di depan ini nanti ada yang jadi Gus, ada yang jadi ulama. Biar hati-hati kalau berbicara. Kalau Anda diundang acara maulid Nabi, harusnya bicara dong tentang kemuliaan Nabi. Enggak sopan kalau Anda berbicara tentang sesuatu yang malah menghina dan merendahkan Nabi. Betul? Salatullah ala taha
Salatullah ala yasin. Kita doakan orang-orang begini mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya rabbal. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada sahabatnya, tahukah kamu apa yang akan menghancurkan Islam? Sahabatnya bilang enggak tahu. Lalu Sayyidina Umar memberikan bocoran, yahdimuhu, Islam akan hancur. Justru salah satunya zillatul alim, tergelincirnya lisan-lisan orang yang alim. Maka kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka diberikan hidayah, petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal. Singkat, padat, episode kedua. Buat anak-anak saya titip pesan, Indonesia banyak bencana musibah, mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi. Bahkan ada musibah baru loh, namanya likuifaksi. Syuting perdananya Allah bikin di Palu. Likuifaksi tahu? Ini tanah yang kalian injek ini terbelah-belah sayang. Kedalamannya sampai 15 meter Pak. Bahkan ada yang 20 meter. Tanahnya hidup menghisap semua benda yang ada di atasnya. Rumah dihisap, mobil dihisap, motor dihisap, emak-emak apalagi terhisap. Setelah dihisap, dihimpit oleh tanahnya. Lalu di blender apa yang sudah dihisap tanahnya. 30.000 nyawa di sana belum ditemukan jasadnya. 30.000 nyawa hilang. Ada teman saya anggota dewan di Palu sampai bercerita, Habib, kalau Habib pernah nonton film barat yang menceritakan tentang hari kiamat, itu belum seberapa ketimbang kejadian di Palu yang kami lihat dengan mata. Itu lebih dahsyat dan mengerikan adanya. Orang Palu sampai teriak-teriak ketika datang tsunami, dilanjutkan dengan gempa bumi, ditutup dengan likuifaksi. Kami pikir jangan-jangan kiamat sudah terjadi, karena waktu itu tepat hari Jumat. Kami jadi ingat pesan ulama, kiamat tidak akan datang kecuali datangnya hari Jumat. Ini hari apa ya? Udah lewat berarti. Alhamdulillah aman kita. Masih ada waktu tobat. Mereka sampai teriak-teriak, kiamat, kiamat, kiamat. Saking takutnya. Habib, saya punya istri lagi di rumah, saya lagi di kantor. Saya telepon istri saya, mama selamatkan anak kita, cepat, cepat. Istri saya bercerita, dia gendong anak kami laki-laki 2, satu di kanan, satu di kiri. Begitu mau keluar pintu depan, tanah terbelah, 15 meter Pak. Akhirnya lari lagi ke belakang, tanah di belakang terbelah juga. Lari lagi ke kanan terbelah, lari lagi ke kiri terbelah. Tidak ada harapan hidup, cuma menginjak sepotong tanah kecil. Istri saya langsung berkata kepada anak-anak kami, nak, harapan hidup kita tipis, tapi jangan sampai kita mati sia-sia di hadapan Allah. Sekarang kalian pegang tangan mama, kalian tutup mata kalian, kita berzikir bersama-sama. Kita isi detik-detik ajal akan menghampiri kita dengan sholawat, dengan zikir, menyebut kalimat thayyibah. Dia ajak anak kami berzikir, Bib. Begitu mereka tutup mata, subhanallah, Allah datangkan pertolongan. Ternyata tanah yang mereka injak cuma tanah itu saja yang Allah bikin naik. Tanah kanan kirinya ambles. Begitu mereka melek mata, mereka sudah berada di puncak yang tinggi. Allah jaga mereka. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Allah, 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 ya Allah, Allah.
Anak-anak sayang, 1 kali 2 kali musibah turun namanya ujian. Orang mau naik kelas harus ikut ujian. Kalau ada yang naik kelas tanpa diuji itu pasti nyogok. Betul? Dan ujian itu teorinya selalu datang kita tidak siap. Kalau siap bukan ujian, nyontek. Pernah nggak bapak ibu lagi ngantuk di rumah, tiba-tiba ada yang mau bertamu, itu ujian. Lagi nggak punya duit, ada yang mau ngutang, ujian. Lagi sakit gigi nyun-nyun, ada yang mau curhat, ujian. Bahkan anak-anak saya pernah merasakan ujian dari Allah, hebat ujiannya. Lagi dakwah keliling 3 kabupaten di Sumatera Utara. Baru kelar acara kabupaten yang kedua bersama bupati-bupatinya. Begitu mau menuju ke bupati yang ketiga, mobil panitia yang saya tumpangi hilang kendali, padahal kami di Fatwal. Hilang kendali, muter-muter, akhirnya mobil saya terbang, nabrak rumah kosong yang masih baru, hancur rumahnya. Untung nabrak rumah, walaupun hancur masih bisa dibangun, daripada nabrak orang nyawanya hilang tidak akan bisa tergantikan. Anak-anak tahu asisten saya di samping namanya Habib Alwi dari kota Palembang, itu hancur tulang lehernya, remuk tulang rusuknya. Kenapa? Terbalik? Yang ceramah siapa? Hah? Ya udah dengerin aja. Saya ngetes kuping, berarti Anda menyimak. Anak-anak, asisten saya menggantikan tempat duduk saya. Padahal tadinya dia di mobil belakang, Pak. Perginya dia mobil belakang, saya sendirian. Waktu mau pulang tiba-tiba dia telepon saya, Habib, boleh nggak waktu pulang saya dampingi Habib? Kan punya mobil masing-masing. Beb, boleh nggak saya dampingin, Beb? Akhirnya saya disuruh berhenti. Padahal saya duduk di kursi itu. Saya buka jendela, saya suruh dia bergeser, duduk di sebelah saya. Dia nggak mau. Dia yang nyuruh saya geser, Habib yang geser. Saya duduk di sini. Tumben kamu nyuruh-nyuruh. Akhirnya saya bergeser, dia gantiin tempat saya. Ternyata itulah yang paling parah. Dia luka dalam, Pak, remuk tulang lehernya, hancur tulang rusuknya, 20 jam di ruang operasi, 22 hari di rumah sakit. Saya di sebelah luka luar saja, pecah kepala bermandikan darah, sobek alis saya. Ternyata baru tahu kalau sobek alis itu darahnya banyak. Lihat petinju, kalau dia berantem targetnya pasti mukul alis, betul? Alis kalau sudah sobek darahnya Masya Allah. Saya sobek alis, pecah kepala, bermandikan darah, lalu diselamatkan oleh warga, dibawa lari, dibawa kabur ke rumah sakit. Belum saya nyampe ke rumah sakit, baru keluar dari mobil, baru mau dibawa kabur oleh warga, langsung ujian keimanan menghampiri saya. Hitungan detik langsung ada hoax tersebar. Media orang kafir langsung memberitakan fitnah, tabrak rumah warga hingga hancur, Ustadz Al-Habsyi kabur. Padahal saya bukan kabur, saya dibawa kabur. Betul? Betul? Mak, itulah media-media milik orang kafir. Ketika kasus Ekyur Muslim dibantai, dia tutup-tutupin, Pak. Tidak ada satupun yang bisa meliput. Dia bikin seolah-olah tidak ada kejadian apapun, padahal Muslim di sana dibantai. Tapi ketika ada orang Muslim gak salah melakukan satu kesalahan, dia bikin acara itu jadi booming, seolah-olah Islamlah biang terorisnya. Betul? Media dikuasai oleh mereka. Saya diuji kesabaran. Ya Allah, saya angkat tangan sabar. Nyampe ke rumah sakit, datang lagi ujian saya. Masuk ke rumah sakit, belum dirawat, baru ditaruh di atas ranjang rumah sakit. Akhirnya ada emak-emak heboh. Belum, begitu masuk rumah sakit, emak-emak yang ketiga. Emak-emak yang ketiga. Ujian saya yang ketiga. Ujian kedua, begitu nyampe ke rumah sakit, alis saya sobek, berarti harus dijahit. Betul?
Ternyata rumah sakitnya kecil Pak, namanya juga di kampung. Dokternya terbatas. Tiba-tiba datang perawat baru praktek. Mendekat ke saya. Masih muda. Perempuan pula Pak Dewan. Cantik lagi orangnya. Tapi bukan di sini ujiannya. Ujiannya begitu dia pegang jarum, pakai benang, mau menjahit alis saya, dia kaget lihat saya. Ternyata dia ngefan dengan saya. Mak, tahu kan orang kalau sudah ketemu idola pasti kan grogi. Efek groginya membahayakan saya. Dia pegang jarum, mau jahit luka sobek di mata saya, mau jahit gayanya begini. Boro-boro jahitan saya kelar, yang ada kecolok mata saya Pak. Dia grogi, saya grogol. Akhirnya saya bilang ini ujian lagi dari Allah. Saya langsung gak mau, jangan lanjutkan. Bukan saya tidak percaya takdir dok, tapi saya ingin menciptakan takdir yang lebih baik bagi keselamatan saya. Kalau bisa keluarkan saya dari rumah sakit ini, hantarkan saya ke bandara terdekat dan terbangkan saya dengan pesawat tercepat. Saya lebih memilih dirawat di Jakarta, insya Allah saya lebih yakin. Akhirnya begitu saya dikeluarkan dari rumah sakit, nunggu mobil, ada mak-mak lihat saya, dia bikin gaduh. Dia teriak-teriak, Ustadz Habib Al-Habsyi kecelakaan, Al-Habsyi kecelakaan. Gara-gara dia, emak-emak satu kampung nyerbu rumah sakit. Bukan ngebantuin, ngajak selfie Pak. Ya Allah, kita lagi sakit, lagi nangis disuruh senyum. Senyum beb. Ujian Pak. Ujian selalu datang di saat tidak siap. Betul? Anak-anak kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali ujian datang namanya teguran. Namanya ujian. 1 kali, 2 kali musibah turun namanya ujian. 3 kali, 4 kali itu bukan lagi ujian, sudah bergeser. Namanya teguran, tanbihan lil ghafilin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau musibah itu sudah langganan di negeri ini? Masih mau bilang ini ujian? Masih yakin ini teguran? Jangan-jangan Indonesia ini udah masuk kategori azab dari Allah. Tidak mungkin ada api kalau bukan karena asap. Kebalik. Kebaliknya. Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena apa? Mana mungkin Allah kasih musibah bertubi-tubi kalau bukan dosa yang terjadi. Anak-anak mau tahu di antara dosa yang membuat Allah murka apa? Jawabannya Indonesia darurat krisis akhlak. Sekarang sudah banyak anak muda yang gak hormat kepada yang tua. Makanya Allah murka dengan kita semuanya. Ibu gak percaya kalau sekarang sudah terjadi krisis akhlak. Nih saya kasih contoh. Anak-anak, saya pernah seusia kalian. Dulu kalau kami di masjid berisik gak perlu pakai cubitan. Orang yang lebih tua dari kami menegur cukup dengan satu tunjukan. Shh, shh, shh. Anak zaman dulu digituin langsung diem. Anak zaman sekarang coba Pak, berisik, ada yang kongkong negur, shh. Dia ngejawab apa, lihat-lihat kayak galakan dia. Ngerasa gak? Ngerasa kan? Anak-anak zaman kami dulu waktu seusia kalian, kalau lewat di salah satu jalan sempit, lalu di depan kami ada orang tua, jalan tertati-tati begini. Tahu nggak akhlak kami zaman dulu? Nggak berani motong jalan orang lebih tua, pamali. Kita jagain tungkongkong dari belakang, kita jagain. Ayo mau kemana? Ayo. Takut ketiup angin dia Pak. Tapi lihat anak-anak zaman now, anak-anak milenial. Lewat di jalan yang sempit, di depan ada orang yang lebih tua, bukan cuma dipotong Pak, plus ditabrak. Padahal yang tua-tua begitu nggak perlu ditabrak, nunggu waktu doang gitu. Betul? Krisis akhlak. Nih cerita kemarin di Jakarta, Hari Kartini, ada seorang anak ngerjain ibunya. Zaman kita dulu, ya Allah, mana berani ngerjain orang tua, takut kualat Pak.
Ini di Jakarta hari Kartini ada seorang ibu nanya anaknya, "Nak, kamu tahu siapa Kartini?" Anaknya menjawab, "Gak tahu mama." Gak tahu. "Kalau kamu gak tahu, kamu baca sejarah dong." Dia balas mamanya, "Mama gantian ya. Mama tahu siapa Kartina?" "Mama gak tahu nak." "Kalau mama gak tahu makanya sering-sering dong baca WA papa." Ayo, zaman dulu ada yang model begini Pak? Gak ada. Betul? Anak-anak, saya pernah seumur kalian main bola di tengah lapangan. Main bola nih. Azan maghrib berkumandang saya nggak pulang. Jangan diikutin, jangan diturutin. Saya asyik main bola. Tiba-tiba ibu saya keluar dari rumah. Tapi tidak kayak ibu-ibu zaman sekarang teriak-teriak manggilin anaknya kayak Tarzan. Nggak pakai teriakan. Ibu-ibu zaman dulu nggak pakai teriakan. Cukup dia keluar dari rumah, berdiri di pinggir lapangan, di tempat anaknya sedang bermain bola, itu nggak pakai suara. Ibu saya cukup menggunakan satu tangannya, matanya memandang ke arah anaknya, itu sudah bikin anaknya keringat dingin dan gemetaran. Ibu-ibu zaman dulu cukup begini doang. Kayak ada magnet. Ada magnet yang langsung menarik kita Pak. Saya langsung mendekat, nggak banyak ngoceh, nggak banyak ngomong, saya langsung mendekat menundukkan kepala. Siap diomelin oleh ibu. Ibu saya langsung berkata, "Nak, kamu tahu kenapa ibu tidak pakai suara? Ibu murka, ibu malu, ibu takut dengan Allah. Suara azan saja, panggilan sholat, menghadap Tuhanmu, kamu abaikan. Apalagi suara ibumu. Pulang kamu nak, pulang." Anak zaman dulu dimarahin, jangankan menjawab, ngangkat kepala, nggak berani mandang wajah orang tuanya, takut kualat. Anak sekarang yang salah dia, yang dimarahin orang tuanya. Orang tua baru negur sebaris, anak sekarang udah ngejawab sekaset plus kusut. Ngerasa kan? Ngerasa ya? Anak-anak saya dimarahin, diomelin sama ibu saya nggak berani jawab. Jangankan ngejawab, ngangkat wajah saja nggak berani mandang wajah orang tua. Saya diem aja. Sebelum saya pulang, ibu saya langsung meluk saya. Diambil potongan ayat dalam Quran, Rabbi habli minas solihin. Ayat itu dibacakan di kuping saya, lalu diartikan maknanya. Itu saya dengar artinya, saya langsung meraung-raung menangis Pak. Pulang ke rumah nggak banyak bicara. Besok teman main bola saya heran bertanya, "Hebat ibumu, tinggi ilmunya. Baru kamu diginikan kamu langsung mendekat. Baru dibacakan ayat Quran di kuping kamu meraung-raung menangis. Hebat ibumu." Saya bilang, "Iya, kuping diquranin, tapi sebenarnya kaki dicubiin. Makanya meraung-raung." Tapi anak zaman dulu nggak ada yang ngambek loh Pak. Anak zaman dulu digituin nggak ada yang minggat. Anak zaman dulu dimarahin begitu nggak ada yang marah. Kalian mau tahu anak zaman sekarang terjadi pergeseran. Main bola di tengah lapangan Pak. Azan sudah berkumandang, masih belum pulang. Ibunya geram keluar dari rumah, teriak-teriak, manggilin anaknya udah kayak Tarzan. Masih nggak ada jawaban. Apa yang terjadi? Ibunya kesal, ibunya masuk ke dalam lapangan, ngejar-ngejar anaknya. Nasib ibunya jadi pemain tambahan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, Indonesia darurat krisis akhlak. Sekarang banyak anak muda sudah tidak hormat kepada yang tua. Malam ini melalui majelis maulid saya titipkan oleh-oleh buat kalian. Saya mau tanya dulu, anak-anak kepengen gak nanti masa tua kalian banyak anak-anak muda akan hormat kepada kalian? Mau? Simak pesan Nabi yang satu ini. Kata Nabi, "Ma akrama syabun syaikhan lisinnihi illa qayyadallah may yukrimuhu 'inda sinnihi." Kata Nabi, kalau ada anak muda di masa mudanya pandai menghormati orang-orang yang lebih tua darinya satu saja, maka nanti kalau dia jadi tua Allah siapkan 10 anak muda akan hormat kepada dirinya.
Tapi sebaliknya kalau ada anak muda masih muda sudah kurang ajar kepada gurunya, kurang ajar kepada kakak tingkatnya, kurang ajar kepada ayah ibunya, kurang ajar kepada sesepuhnya, satu saja, maka nanti kalau kalian jadi tua, Allah siapkan 10 anak muda akan berbuat lebih gila dari apa yang pernah kalian lakukan. Pilihan terserah kalian. Na'udzubillah min. Nih saya kasih cerita tambahan, kisah nyata. Masih mau dengerin? Anak-anak, dulu Habib tinggal di kota Palembang. Tahu Palembang? Wong Kito Galo, tapi bukan Wong Kito Gilo. Palembang itu orangnya kuat-kuat loh. Bekasi baru diuji dengan beras plastik, orang Bekasi cengeng. Lapor presiden, takut makan beras, puasa Senin Kemis meningkat. Orang kami Palembang lihat itu ketawa, alah baru beras plastik cengeng, lapor presiden. Lihat kami Palembang, kapal selam kami makan. Tidak pernah lapor presiden. Anak-anak tahu kapal selam? Makanan khas Palembang. Anak-anak, dulu saya sebelum hijrah ke Jakarta, saya hijrah ke Jakarta 2005 Pak. Tahun 2000-an saya pulang tablik akbar di Palembang. Jam 12 malam saya ceramah, pulang jam 12 malam, mau pulang ke rumah saya. Begitu mau melangkah pulang, dari arah sebelah kanan saya lihat ada seorang kakek dikeroyok 3 anak muda. Babak belur itu kakek, tidak ada yang menolong kakek itu. Ada yang nonjok wajahnya, geleduk. Ada yang nendang dadanya, gelebuk. Ada yang diam-diam ngigit dari belakang. Saya kesian, jam 12 malam kakek dikeroyok 3 anak muda, nggak ada yang nolong. Jam 12 malam sifat sosial saya keluar Pak, nggak tega saya putar balik, nggak jadi saya lurus pulang ke rumah, saya putar balik kendaraan saya sudah pasang niat kalau mereka macam-macam saya loncat, 3 orang saya hadapi. Kecil saya pernah ngadepi 20 orang, nggak lari saya sedikit pun, saya nggak mundur. Kenapa? Keburu pingsan. Tapi jelek-jelek begini, dulu saya pernah jadi atlet tahadduts bin nikmah. Dulu pernah ikut lomba pencak silat, dapat medali emas, hampir jadi atlet PON mewakili Sumatera Selatan. Saya latihan terus sampai tangan bengkak-bengkak, tinggal masuk ke PON. Tiba-tiba ibu saya marah, dipikir saya berantem, padahal saya lagi latihan. Ibu saya langsung bilang, aku tidak ridho kamu jadi atlet. Kamu disekolahkan ke pondok, harusnya jadi ulama. Kenapa jadi atlet? Umi tidak ridho. Saya nggak berani Pak menjalani apapun tanpa ridho orang tua. Akhirnya saya hentikan hobi saya itu, saya gantung sabuk. Akhirnya saya balik lagi ke pondok mengajar. Tapi masih hafal lah teknik-teknik bantingan. Makanya begitu lihat 3 anak muda, jiwa saya keluar Pak. Saya langsung loncat dari mobil, saya kejar 3 pemuda itu, kabur mereka. Begitu saya lihat si kakek sedang tersandar di pohon, memar wajahnya, berdarah mukanya, lebam wajahnya. Saya nggak tega, saya tanya, kek kenapa diam nggak melawan? Kakek dipukul, ditendang, digigit, kenapa pasrah? Si kakek menangis sambil berkata, jangan-jangan ini balasan dari Allah buat saya. Balasan apa kek? Kalau saya ingat anak-anak yang tadi barusan mukul, nendang, ngigit, saya terbayang waktu saya seumur mereka. Emang kenapa dulu kek? Dulu saya pernah nendang kepala ibu saya. Dulu saya pernah nendang, mukul guru saya. Dulu saya pernah ngigit ayah saya. Oh ternyata mantan preman. Dari kejadian itu saya langsung ingat pesan Nabi, kalau ada anak muda di masa mudanya hormat kepada yang tua, nanti kalau dia jadi tua 10 anak muda hormat kepadanya. Tapi sebaliknya kalau ada anak muda sudah berbuat zalim kepada orang tua, maka siap-siap nanti kalau jadi tua 3 kali lipat, 10 kali lipat, Allah siapkan balasannya. Maka pesan saya buat anak-anak, keluar dari tempat ini jangan lagi berbuat zalim, kurang ajar kepada orang-orang yang lebih tua darimu. Insya kita doakan anak-anak kita ini mudah-mudahan jadi anak yang muda yang beragama, amin. Yang muda yang berkarya, amin. Yang muda yang berakhlakul karimah, amin. Ya Rabbal. Singkat
padat episode terakhir. Jangan heran kalau ada penceramah lagi ceramah lihat jam, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Saya jujur malam ini suara saya mendadak hilang, masih belum sehat. Efek baru pulang dari Palestina sampai sekarang belum normal. Tahu Palestina? Sawangan belok kiri. So tahu bocah. Ternyata begitu saya nyampe ke negara Palestina, itu lagi musim dingin. Masya Allah Pak, dahsyat dinginnya. Pecah-pecah bibir saya, kering tenggorokan saya, menggigil badan saya. Nyampe ke Indonesia suaranya masih belum pulih. Ditambah lagi banyak acara, kurang tidur, suara jadi korban. Apalagi Ramadan. Ramadan saking sibuknya saya dari malam nggak sampai pagi nggak tidur, syuting live di Indosiar. Saking sibuknya Ramadan, saya nggak makan siang loh. Makanya nggak makan. Anak-anakku yang sayang, anak-anakku yang pintar, kalian Ramadan puasa nggak? Itu baru anak soleh. Kalian puasanya setengah hari atau 1 hari? Orang Ramadan di mana-mana puasa 1 bulan. Kenapa kalian cuma 1 hari? Ada yang nggak beres nih mereka. Baik, anak-anak, tanpa terasa setengah jam sudah kita lalui. Masih sanggup? Lanjut. Yang jawab lanjut berarti jawaban orang-orang beriman. Yang bilang terus berarti orang beriman. Mau tahu beda orang munafik dengan orang beriman? Simak, orang munafik kalau sampai Allah bikin dia duduk di tempat yang baik ini, lalu kupingnya mendengarkan kebaikan, matanya melihat orang-orang yang baik, lihat gaya duduk orang munafik, makin lama makin panas pantatnya, makin tersiksa jiwanya, bagaikan burung di dalam sangkar. Betul nggak? Tapi kalau orang yang beriman duduk di tempat yang baik seperti ikan dalam air, makin lama makin tenang, makin lama makin senang, makin lama makin kurang, makin lama makin menghanyutkan. Saking menghanyutkan ada yang duduk di pojok. Itulah yang imannya paling tinggi. Betul? Mak-mak jawab yang kompak. Setengah jam lagi sanggup? Jawaban orang-orang baik. Lebih kompak lagi, 1 jam lagi sanggup? Masih nampak baik. 2 jam sanggup? Orang zolim. Baik, episode terakhir anak-anak. Buat kalian sudah, hari ini saya lihat jumlah perempuan lebih banyak dari yang hadir laki-laki. Betul? Nampak malam ini seperti saya sedang melihat tanda-tanda kiamat ada di depan kita. Karena Nabi yang pernah memberikan bocoran tanda-tanda kiamat itu diantaranya nanti jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Sekarang sudah nampak. Kemarin saya tablik akbar lebih miris keadaan. Ini masih mending separuh-separuh. Kemarin Pak, di sana emak-emak, sebelah sini emak-emak, di sini emak-emak, di belakang emak-emak, di sini emak-emak, di depan cuma dikasih 2 baris, duduknya bapak-bapak, nampak betul seperti kaum tertindas Pak. Maka karena yang datang malam ini lebih banyak emak-emak, saya titipkan sebuah riwayat dari Nabi. Dengan berat hati saya bocorkan riwayat ini dari Nabi buat emak-emak. Siap menyimak? Kita dengerin ya, ada pesan dari Nabi buat emak-emak. Ittala'tu finnar. Kata Nabi, aku pernah diangkat ke langit. Lalu Allah nampakkan aku tentang neraka. Nabi pernah melihat neraka loh, dengan segala kedahsyatannya. Fara'aitu, lalu aku lihat, kata Nabi, dengan mata kepalaku. Aktsara fihan nisa, di riwayat yang lain, aktsara ahlihan nisa, yang lebih banyak nanti jadi penghuni neraka adalah emak-emak. Aman kita Pak Dewan? Sementara waktu aman.
Mereka sudah mewakili kita. Anak-anak tahu nggak nanti yang lebih banyak penghuni neraka itu adalah emak-emak. Bahkan dalam riwayat lain nasib mereka bukan hanya jadi yang terbanyak, mereka nasibnya hatabi jahannam, dijadikan Allah sebagai kayu-kayu bakar neraka. Mak tahu kenapa bisa begini? Sahabat bertanya, ya Rasul, apa salah perempuan itu? Nabi bilang ada 2 salahnya. Saya bocorkan malam ini. Simak, dengerin, rekam, jauhin kalau ingin selamat dari ancaman ini. Siap? Siap? Kita dengerin yang pertama. Kelihatan udah ada yang keringat-keringat. Bedak mulai luntur. Ma, dengerin. Kalau kita nggak salah nggak perlu takut. Pak, dengerin ya. Siapapun yang dihantui rasa ketakutan, berarti ada kesalahan yang sedang disembunyikan. Pak Dewan, siapapun penguasa, siapapun presiden, siapapun raja, kalau selalu dihantui rasa ketakutan, jangan-jangan ada kecurangan yang sedang disembunyikan. Jangan-jangan. Habib Rizik pulang takut. Ulama ceramah di masjid takut, dijagain polisi, kumpul-kumpul dikit takut. Kalau ada yang ditakuti itu pasti Pak, ada satu kejahatan yang sedang disembunyikan. Kalau orang itu clear nggak perlu takut, nyantai aja. Betul? Lihat 212 kumpul umat takut, padahal berkah. Kumpul rami-rami zikir sholawat, betul? Takut. Kalau terus menerus dihantui rasa takut, saya yakin ada satu kejahatan yang sedang disembunyikan. Betul? Mak, kalau nggak salah nggak usah takut, nyantai aja. Betul? Udah mulai berubah kayak. Membuat wanita itu jadi kayu bakar neraka, yang membuat wanita itu jadi penghuni neraka terbanyak, salahnya ada 2. Yang pertama, hunna yakfurnal ashir. Kata Nabi, dia adalah istri-istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Kalau sudah marah dengan suaminya, keluar kata-kata hinanya. Papa, mama ini tidak pernah bahagia tahu jadi istri papa. Tidak pernah bahagia, tidak pernah sedikit pun. Anaknya nyoel dari belakang. Mama, anak mama kan 9. Enggak bahagia model apa? Itu doyan namanya. Wanita ahli neraka Pak, gampang melupakan kebaikan suami. Betul? Itu di tempat yang lain. Kalau ini kelihatan wanita-wanita surga. Mana mungkin wanita jahat mau betah duduk di tempat yang baik. Makanya saya yakin ini wanita baik semua. Orang jahat mana mau duduk di tempat yang baik. Kelihatan wajah mak-mak bercahaya semuanya. Pakai bedak apa sih? Mak, yang kedua yang membuat wanita itu lebih banyak kata Nabi jadi penghuni neraka, jadi kayu bakar neraka. Yang kedua kesalahannya dalam riwayat lain, tukthirna syaka. Dia adalah istri-istri yang gampang mengeluh. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngoceh, dikit-dikit cemberut. Muka ini Allah kasih jadiin aset mendatangkan pahala. Kalau nggak bisa sedekah pakai duit, minimal senyum. Mau secantik apapun orang itu, kalau dia cemberut nggak ada manfaatnya. Betul? Nih anak-anak, salah satu akhlak Nabi tahu nggak apa? Idza takallama tabassama. Nabi itu nggak pernah loh memulai apapun omongan kalau nggak dengan senyuman. Senyum dulu baru ngomong. Senyum dulu baru ngomong. Makanya orang pasti itu tinta. Kalau nggak percaya coba deh Pak Dewan besok praktekin. Ketemu orang, Pak Dewan nggak usah ngomong orang langsung cinta. Cuman jangan nggak ada orang Pak Dewan senyum-senyum. Betul? Betul? Bapak Ibu, wanita yang kedua ini gampang mengeluh, nggak sabaran, demen ngoceh, ngomel, cemberut.
Kemarin saya ngomongin begini, ada emak-emak di depan saya latah. Dia langsung ngangkat kepala bilang begini. Kue banget. Jarang ada yang ngaku begitu. Jadi yang pertama malas bersyukur, kedua gampang malas bersabar, gampang ngomel. Nih saya kasih contoh lebih paham. Yang pertama tipenya kalau dikasih uang bulanan banyak gak mau bersyukur. Dikasih uang bulanan sedikit, ngoceh sekaset, ngambek sebulan, cemberut tiap hari, udah gak mau lagi ngurusin suami. Puncaknya ketika suami mau menyentuh dia langsung mengancam suami. Papa menyentuh mama laporkan ke Kapolsek. Pasal 480. Papa sudah memperkosa mama. Papa akan dipenjara 12 tahun penjara. Nih tanya anggota dewan. Ini pasal konyol. Warisan anggota dewan DPR RI sebelumnya. Tapi jangan senang dulu bapak-bapak. Ini pasal belum tentu dihapuskan. Kalau anggota dewan yang sekarang DPR RI ini nggak kuat imannya, ini bisa disahkan. Kalau disahkan bahaya. Kita bisa berkumpul di penjara, Pak. Betul? Ini nggak percaya, saya bocorin kalau pasal ini pasal konyol. Ini pasal yang nggak nyambung. Saya contohkan, anak-anak, maaf Bapak Ibu, zina itu kan haram. Betul? Zina haram. Pidananya cuma 6 bulan, Mak. Yang haram saja pidananya cuma 6 bulan. Istri ini halal tapi bisa berujung 12 tahun. Gak nyambung saya, Pak. Sekali lagi, zina itu haram, pidananya cuma 6 bulan. Istri ini halal, tapi kalau pasal ini disalahgunakan wanita yang karir, sibuk meeting, kerja, gak solehah, itu bisa berujung nasib suami 12 tahun penjara. Nih saya kasih contoh. Boleh jadi nanti ada seorang wanita yang sibuk karir, meeting, pulang meeting jam 12 malam, balik dia ke rumah. Suami sudah menunggu di atas kasur dengan nafsu yang sedang membara. Suami siap melakukan serangan mendadak. Tiba-tiba istri masuk, baru suami mau menyentuh, istri langsung menggunakan pasal ini. Dia langsung ancam suaminya, "Papa, stop." Papa melanjutkan serangan itu, Papa akan melaporkan ke polisi. Papa akan dipenjara 12 tahun penjara. Pasal 480, Papa sudah memperkosa mama. Dengar 12 tahun, suaminya langsung keringet dingin. 12 tahun. Langsung hilang nafsunya. Akhirnya suaminya pakai baju lagi, pakai celana lagi. Dia ambil minyak wangi di lemarinya. Akhirnya istrinya bingung, balik bertanya, "Papa pakai minyak wangi, Papa mau kemana?" "Mama, Papa mau main ke tetangga sebelah." "Di sebelah cuma 6 bulan, Mama." Nyambung nggak maksud saya? Nih, Mak, nanti suami nggak dapat tempat penyaluran yang halal, puyeng, ujungnya jajan, zina, pulang ke rumah kasih oleh-oleh buat istri, penyakit mematikan. Apa nggak konyol pasal ini? Yang lebih konyol lagi Pak Dewan, maaf saya ini bukan anggota Dewan, tapi saya bisa melihat dampak ke depan dengan naluri keimanan. Ini pasal menyuburkan bisnis maksiat. Yang bikin maksiat ini bisnisnya orang kafir. Nanti zina merajalela, bisnis zina merajalela. Kalau sudah maksiat merajalela di negeri ini, demi Allah itu pintu masuk azab bencana tidak akan henti turun buat Indonesia ini. Betul? Maka doakan anggota-anggota dewan kita biar mengeluarkan undang-undang itu melalui proses pendalaman yang sangat luar biasa. Insya Allah. Maaf, yang saya khawatirkan pasal ini buat wanita yang gak solehah. Kayak di ibu kota. Kalau kayak di Sawangan begini, model-model begini mas, saya gak khawatir. Ini kelihatan wajah-wajah yang malah ngarep diperkosa sama suaminya. Wajah-wajah yang rada-rada radikal malah memperkosa suami. Kelihatan ada yang duduk di sana pakai baju loreng. Mak,
mak boleh menolak ajakan suami cuma 3 syarat yang dibenarkan agama, cuma 3. 1, lagi sakit. 2, lagi nifas. 3, lagi head atau berhalangan. Maaf Pak Dewan, head itu berhalangan. Berhalangan. Head itu berhalangan. Kemarin saya tabligh akbar di Aceh. Di Aceh sayang, acaranya malam kayak gini, tapi di tengah lapangan lagi mau ceramah, hujan deras turun Pak. Masya Allah orang Aceh, satu pun tidak ada yang kabur Pak. Mereka rela mandi hujan, hebat. Tapi saya nggak tega lihat ada seorang ibu-ibu gendong anak hujan-hujan. Saya panggil ibu itu naik ke panggung biar berteduh. Saya tanya ibu itu, ibu hadir pengajian dengan suaminya? Dengan lemas dia menjawab, maaf Habib, suami saya lagi berhalangan. Berarti lagi head. Ingat pesan Nabi buat mak-mak, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi. Kata Nabi, kalau ada seorang istri dipanggil suaminya naik ke atas ranjangnya, fa'abad, lalu dia menolak tanpa syarat yang tidak dibenarkan oleh agama. Ingat 3 syarat tadi. Tanpa syarat itu dia menolak alasan meeting, kerja dan lain sebagainya. Ghadban alaiha, suami marah, maka kata Nabi, la'anat hal malaika hatta tusbi, malaikat akan melaknat wanita itu sampai terbit matahari. Jangan main-main loh. Yang laknat malaikat, kita dilaknat manusia aja celaka, apalagi yang melaknat kita adalah malaikat, makhluk yang gak pernah maksiat, pasti doa dan laknat diijabah oleh Allah. Kita doakan wanita-wanita muda yang ada di hadapan kita ini, mudah-mudahan menjadi wanita yang diselamatkan dari ancaman neraka, wanita yang akan masuk ke dalam syurga. Amin ya Rabbal. Mak, saya tanya jawab yang kompak. Mau masuk surga? Yang kompak mau? Mati dulu. Mana ada orang masuk surga tanpa mati? Anak-anak jawab yang kompak. Mau masuk surga? Pinter. Gak kayak kemarin saya ceramah di Bekasi, ada bocah saya ajak masuk ke surga, dia cuma jawab begini. 3 kali saya tawarin masuk surga tetap begitu. Akhirnya saya turun panggung, saya tanya, kenapa kamu gak mau masuk surga? Menangis dia. Habib, sebelum ayah wafat, oh seru nih kayaknya, ayah titip wasiat dengan saya. Oh wasiatnya apa? Kata ayah, gak boleh masuk apa-apa kecuali 1, masuk polisi. Dasar bocah dikerjain. Anak-anak, kita doakan ibu-ibu kita ini mudah-mudahan menjadi wanita-wanita yang mewarisi surga. Ya Rabbal. Salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin. Boleh minum dulu enggak? Maaf loh, bukannya haus, bukan. Ini saya ngomong ini sebenarnya lagi nahan rasa sakit di tenggorokan, tapi tetap saya tepati janji dengan panitia. Saya hadir ke sini walaupun ngomong sambil keringat dingin, suara hilang, tapi saya tetap paksakan karena saya ingin melihat wajah-wajah makhluk-makhluk langka ini. Maaf loh, yang bilang langka bukan saya, bukan, tapi Nabi Muhammad. Dalam bahasa hadis, langka itu namanya minal ghuraba. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang langka. Tahu siapa yang langka? Sahabat bertanya, ya Rasul, manil ghuraba, siapa orang-orang yang langka itu? Kata Nabi, alladzina yuslihuna idza fasadin nas. Dia adalah orang-orang yang tetap menjaga keistiqomahannya, tetap menjadi orang soleh walaupun kanan kirinya sudah banyak orang-orang yang rusak akhlaknya. Saya tahu sekarang jam sinetron lagi bagus-bagusnya, tapi mak korbankan memilih duduk di majelis maulid. Ini menandakan bahwa mak adalah makhluk-makhluk langka, makhluk-makhluk pilihan dari Allah. Alhamdulillah. Minum dulu boleh? Maaf ya, bukan haus bro, bukan haus. Saya tahu loh di belakang ada mak-mak ngomong begini,
haus. Kedengeran. Jelek-jelek begini kuping saya lebih kenceng sinyalnya daripada Telkomsel. Haus. Bukan haus, kan yang ceramah saya, yang capek saya, yang keringetan saya. Ibarat mobil saya, mobil berjalan perlu isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Mak cuma duduk saja. Udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil mogok. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Bocah, lihat, emang beda loh kalau minumannya sehat dan bawa berkah. Merek apa sih? Iklan. Subhanallah, mereknya ternyata adalah Ajwa, AJWA, artinya ajaib water. Kata anak saya ada plesetannya, AJWA, Al-Habsyi jual water ajib. Ajwa setia menemani langkah dakwah saya. Saya diundang tausiah di Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Brunei, Malaysia, kemarin ke Qatar, Doha, Palestina, Saudi Arabia. Ajwa selalu nemenin saya. Saya nggak mau lagi minum minuman milik orang kafir. Saya nggak mau lagi minum minuman milik orang Yahudi. Bapak Ibu mohon maaf saya mengajak, malam ini jadikan yang terakhir minuman kafir, minuman Yahudi, ngambil untung di dalam masjid kita. Anak-anak tahu nggak kenapa saya bikin perusahaan air minum sendiri? Karena saya pernah ceramah di satu tempat, jamaah yang hadir ribuan, hidup semuanya. Tiba-tiba ketika sedang ceramah, saya lagi break, saya minum minuman yang disiapkan panitia. Botolnya warna biru, minuman yang paling besar di negeri ini, paling terkenal, botolnya biru. Tahulah namanya. Inisialnya aja ya. Inisialnya aja saya bocorin. Inisialnya aja. Aqua. Inisialnya aja. Begitu saya baru minum berapa tegukan, gegek, tiba-tiba berdiri seorang kakek di depan saya. Rambutnya putih, wajahnya bercahaya, janggutnya putih. Dia langsung memberikan sebuah ilmu hikmah kepada saya. Dia tampar saya dengan ilmu hikmahnya. Saya nggak tahu, mungkin itu Nabi Khidir, mungkin juga seorang wali. Wallahu alam Pak. Yang jelas kalimatnya menyadarkan saya Pak. Apa dia bilang? Habib Al-Habsyi, Habib dan semua kaum muslimin donatur Israel. Bingung saya. Mohon maaf ayahanda, apa maksudnya? Habib tahu ada 3 bisnis besar, sampai kiamat Yahudi tidak akan melepaskan bisnis itu. Nomor 1 air, 2 makanan, 3 energi. Dan Habib tahu nggak, di Indonesia ini 85% minuman yang beredar adalah milik perusahaan Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Demi Allah, kalau Yahudi bikin perusahaan untungnya buat Israel. Demi Allah, kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia tembak-tembakin, dia bunuh saudara kita di Palestina. Demi Allah, siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Majelis taklim kita, acara di masjid kita, masa yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di tempat masjid kita. Kenapa minuman kafir, minuman Yahudi ngambil untung dari jaringan kita? Berarti kita mengamalkan larangan Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Gak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong hanya boleh dalam kebaikan dan ketakwaan. Betul? Habib minum merek minuman milik mereka, Habib minum minuman milik Yahudi, dahaga Habib saja di dunia hilang. Tapi Habib lupa, dengan kebodohan Habib sedang menanam dahaga buat Palestina, Habib sedang menabung dahaga buat Habib di alam barzakh. Menangis saya Bu, berarti bodoh. Percuma saya ceramah, baca Quran, baca hadis, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, tangan saya megang produk kafir membunuh saudara saya. Menangis saya. Maka malam ini saya ajak hijrah. Hijrah bukan cuma ganti kostum, ganti minum makan. Karena kalau baju cuma nempel sebentar di badan, tapi kalau makan minum jadi darah daging. Itu yang kata Nabi, kenapa doamu tidak diijabah? Masyrabuhu haram, minumnya masih haram, pola makannya masih haram, mimpi doa akan didengar oleh Allah. Betul?
Maka saya minta kepada DKI Masjid, hari ini yang terakhir saya lihat minuman orang kafir. Kalau di Jakarta saya bikin aturan, saya nggak mau ceramah kalau ada minuman kafir di masjid. Kapan ekonomi muslim mau bangkit? Butuh air minum, NU punya santri, Muhammadiyah punya air, Buya Yahya punya Al-Bahja, saya Al-Habsyi punya Ajwa, Arifin Ilham punya Adzikra. Ada seorang Habib di Jawa punya Dalwa. Sekarang ada OKOC. Lebih baik kita belanja sama orang kita sendiri. Kalau dia laku dagangannya, zakat dia nambah, sedekah dia makin banyak. Syiar agama kita ada di mana-mana. Stop memperkaya lawan-lawan kita yang siap menghancurkan kita. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri. Jangan jadi tamu di rumah kita sendiri. Indonesia mayoritas muslim. Kenapa ekonominya dikuasai Cina? Betul? Bapak Ibu, saya mengajak peringatan Maulid Nabi bukan cuma bicara tentang hari lahir Nabi, tapi kita lupa mengangkat bahwa Nabi itu adalah pedagang. Nama besar Nabi itu terkenal sampai ke Syam. Ekonomi Nabi tekankan kepada kita biar kita nggak dipandang musuh kita sebelah mata. Makanya bangkit ekonomi muslim, kuasai market kita. Mereka kaya karena mengolah potensi kita. Betul? Bapak Ibu, saya merasa malu, ada yang menyadarkan saya. Lalu saya tanya, ayahanda, apa yang harus saya lakukan? Bangkit Habib, ajak kekuatan umat. Jihad pakai otak, jihad pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik, lawan dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus, lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk, untungnya buat Israel. Habib bikin produk, untungnya kirim buat Palestina, Beb. Itu sebabnya saya bikin perusahaan air minum. Maka 1 menit ke depan saya mohon Bapak Ibu lihat, saya ditemani oleh tim Ajwa. Air ini bukan sembarang air loh. Air ini maka dinamakan Ajwa Ajaib Water. Dikhotamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang kami temukan. Lalu airnya bukan hanya ada Qurannya, tapi sangat sehat kandungannya, karena airnya mengolah potensi yang ada dalam air Zam-Zam. Mengandung alkali, antioksidan, mikrokluster. Anak-anak kita lihat demonya, karena ini berhubungan dengan kesehatan. Nabi mengajarkan sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat bisa bekerja, beribadah, berbuat segala-galanya. Sehat itu mahal. Ibu-ibu, kami pernah adu air Ajwa dengan 30 merek minuman. Mulai dari minuman yang mereknya kangen sampai yang gak kangen. Yang gak kangen, yang kangen aja kalah, apalagi yang gak kangen. Bu, Ibu, sekarang kita lihat sama-sama. Lihat ke depan, ini penting sekali. Sekarang kita mulai dari minuman milik orang Yahudi yang paling banyak menguasai market Majelis Taklim dan market Indonesia. Saya lepaskan mereknya, tapi pasti tahu ini mereknya apa. Mau inisialnya lagi? Inisialnya aja. Sekarang kita tuangkan minuman milik mereka ke depan. Lihat baik-baik anak-anakku. Nanti kita akan putar ke kiri dan ke kanan. Ini produk milik mereka. Kita masukkan airnya. Sebelum diteteskan betadin, saya ingin menjelaskan. Ibu-ibu, untuk sehat itu bukan kontrol makanan, tapi kontrol minuman. Tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Anak-anak, kalau kalian gak makan tapi kalian minum ya, kalian bisa hidup loh. Tapi jangan berani-berani kalian gak minum walaupun kalian banyak makan. Biasanya keselak dulu baru rojiun. Anak-anak tahu gak rahasia sehat Nabi? Bukan banyak makan, tapi Nabi pintar memilih minuman apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Jawabannya adalah Zam-Zam. Zam-Zam kami ambil Pak, kami selidiki, ternyata ada keistimewaannya. Ada 3, mengandung alkali. Itu bisa mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh. Kedua, antioksidan, menetralkan racun. Ketiga, mikrokluster, memperbaiki sel kulit mati dan mengenyangkan. Dan 3-tiganya kami masukkan ke dalam air Ajwa. Sekarang lihat ke depan, kita buktikan bahwa minuman mereka tidak sehat. Kita teteskan betadin beberapa tetes. Nanti kita akan aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi ya, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat baik-baik. Anak-anak perhatikan, minuman mereka tidak bening loh, kuning dan keruh. Anak-anak hafalin ya, kuning bahasa Arabnya asfar. Asfar. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Itu bahasa Quran, bahasa surga. Saya pernah malu loh kelihat anak-anak kecil-kecil kayak kalian, pintar banget ngomong Arab. Waktu saya ke Madinah,
Anak-anak, kuning bahasa Inggrisnya apa? Yellow. Yellow. Bahasa Jerman sudah ada yang ngajarin belum? Dengerin bahasa Jerman, dengerin bocah, dengerin, hafalin. Bahasa Inggris yellow, bahasa Jerman butet. Ya, hafalin. Baik, sekarang kita tes dengan minuman milik kaum muslimin. Bantu saya sebutkan dan syiarkan namanya biar jadi berkah bersama. Apa mereknya? Ajwa. Ajwa, enak didengar, enak disebut. Kenapa? Karena nama itu bukan dari saya, sayang. Nama itu dari Nabi Muhammad. Saya ngambil berkah. Salah satunya kurma Nabi Ajwa. Demi Allah Pak, apapun yang dinisbahkan dengan Nabi, yang pernah disebut Nabi, apapun yang ditempelkan dengan Nabi, apapun yang berhubungan dengan Nabi, disebut, dibeli, disyiarkan, disebarkan, pasti ada berkah menghampiri. Sekarang kita lihat ke depan, kita tuangkan ajwa. Apakah air ajwa sama seperti air sebelah kuning? Kita lihat. 30 merek minuman sudah kami kalahkan. Evian, Equil saja lebih mahal kalah. Sekarang kita teteskan betadin dengan tetesan yang sama. Nanti kita akan aduk. Lagi-lagi ngaduknya jangan pakai sendok besi. Zat besi merusak kandungan air, plastik atau sedotan. Air ajwa bagus sekali untuk kulit, melangsingkan dan merawat kulit. Nanti saya akan keluarkan ajwa for fish dalam waktu dekat. Sekarang lihat ke depan, kita aduk, aduknya yang lama. Ajwa membeningkan, menjernihkan kondisi perut yang kotor. Anak-anak, perut kita ini kotor, ditambah lagi makanan yang mengandung kimia pengawet formalin. Betul? Penyakit berawal dari perut dan makanan yang masuk. Betul? Tapi kalau minumnya ajwa, dia membersihkan, menetralkan kondisi perut yang kotor. Kasih lihat ke kiri dan ke kanan. Lihat, minuman mana yang bening? Mana yang sehat? Kalau ada yang asam lambung minum ajwa langsung netral. Yang ada penyakit mah minum ajwa langsung sembuh. Dan salah satu manfaat ajwa, kalau emak-emak lagi head kan sakit Pak. Sakit mereka ini head. Kalau minum ajwa hilang sakit pinggangnya. Emak-emak kalau head 1 minggu minum ajwa bisa cepat keringnya 3 hari. Kan jadi senyum lakinya. Betul? Sekarang tes yang terakhir. Kita gunakan tes yang terakhir. Kita pakai media makanan. Mr. Yasin boleh ke sini? Kita mulai makanan ini kita tuangkan ke minuman milik mereka. Lihat ke depan. Ini ilmu. Bicara maulid jangan cuma bicara kelahiran, tapi bicara ekonomi yang diajarkan Nabi harus kita kuasai. Anak-anak, ini namanya mie. Mie. Yang ceramah siapa? Sayang, kamu lihat terus ke depan. Warna apa yang berubah? Di minuman yang mana warnanya berubah? Lihat terus baik-baik. Anak-anak, tes kedua ini mengajarkan makanan sekarang semuanya mengandung zat beracun. Mulai dari kimia, pengawet dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya. Kenapa? Karena nggak pernah makan racun. Kalaupun sakit kurap kudis bisul. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun dengan penyakit kanker dan lain sebagainya. Kenapa? Makanannya nggak sehat. Lihat terus ke depan, lihat. Anak-anak, adik perempuan saya wafat. Usianya 30 tahun. Kena kanker payudara. Stadium 4 lanjut. Kenapa kena kanker? Adik saya suka makan mie. Sekarang kita lihat minuman milik kita semua. Minuman untuk Palestina. Racun apapun itu dinetralkan oleh kekuatan antioksidan, alkali, mikrokluster yang ajwa pelajari dari air zam-zam. Coba lihat. Minuman mana yang sehat? Lihat. Pak, begini perutnya kalau makanannya mengandung kimia, pengawet, formalin, minumannya nggak bisa menetralkan racun. Ini baru 1 sendok minyak saya contohkan. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari anak-anak makan mie. Kalau minumannya nggak sehat, ini jadi sumber kematian. Adik saya wafat karena suka makan mie, Pak. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Maka saya terus akan menyebarkan ajwa. Biar tidak ada kata terlambat menebar manfaat. Dan mudah-mudahan akhirnya menjadi amal bagi almarhumah adik saya. Anak-anak, kalau masih mau makan mie, saya sarankan minum zam-zam.
makan mie cuci dengan zam-zam. Kalau sulit menemukan zam-zam, minum ajwa. Makan mie cuci dengan ajwa, netral racunnya. Maaf bapak-bapak yang perokok berat, saya pastikan nikotin gak akan hilang, nempel pak, gak akan hilang, gak akan hilang. Kecuali dengan minum zam-zam yang banyak, dia melunturkan. Dan termasuk minum ajwa, membersihkan. Maka jangan sembarang cari minuman, karena minuman sumber kehidupan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih buat tim. Mak tahu Milagros? Tahu? Milagros sama kuat dengan ajwa, tapi harga Milagros 45.000 saja. Ajwa hanya 25.000, plus ada Qur'annya, plus sangat sehat. Untungnya kita kirim buat Palestina. Biasanya kalau pengajian, kalau tidak di masjid, kalau di luar, saya tutup pengajiannya dengan zikir. Saya ajak jihad untuk Palestina, beli air ajwanya, buka tutupnya, kita zikir berjamaah, infaknya kita niatkan untuk Palestina. Tapi karena ini di dalam masjid, airnya ada di luar, nanti pulang jadilah orang yang ikut andil untuk Palestina. Minum airnya, niatkan untuk kesehatan, niatkan infaknya, jadi amal penghapus. Selama ini kita jadi donatur buat Israel, sudah sering beli produk yang membunuh saudara kita. Kita niatkan beli produk yang untungnya buat Palestina. Innal hasanat yudhibna sayiat, kejahatan akan dihapus oleh kebaikan. Insya. Baik Bapak Ibu, kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah yang minum air ajwa banyak yang ngasih testimoni, kistanya sembuh, miumnya hilang, kolesterolnya dan lain sebagainya. Percayalah, Quran itu obat terdahsyat dari Allah untuk kita. Air itu sifatnya hidup, Quran itu obat. Orang Jepang pernah menyelidiki air yang didengarkan musik kristalnya jelek, yang didengarkan Quran kristalnya indah. Nanti jangan lupa keluar dari masjid ini, dapatkan ajwa di luar, bawa pulang kasih anak-anak keluarga, niatkan airnya untuk kebaikan, infaknya jadi amal yang mendaftarkan kita di sisi Allah sebagai mujahid untuk Palestina. Kalau saya sukses di bisnis air, saya lagi belajar bikin pabrik roti Pak Dewan. Kalau mereka punya sari roti, nanti kita lawan dengan syar'i roti. Amin dong. Mak, kalau di Jakarta itu sudah ada air galonnya. Buat masjid nanti kalau mau kerja sama, saya siapkan waktu. Kita olah masjid, jangan hidup dari celengan. Saya pastikan kalau bapak ibu menjalankan ini, masjid nggak perlu pakai celengan. Nih lihat mak-mak ini, rumahnya butuh paling tidak 10 galon, 5 galon, 15 galon sebulan. Galonnya galon aqua. Untungnya mereka kasih buat mereka. Kalau saya ajak hijrah, galon aquanya saya beli. Saya timbun 20.000 saya beli. Mak hijrah ke galon ajwa yang lebih halal, lebih plus, lebih bagus. Airnya sama dengan harga mereka. Mereka 20.000 nggak pakai oksigen Pak. Kita ajwa 20.000 ada oksigennya, plus ada Qurannya. Untungnya buat Palestina. Belinya kemana? Ke masjid. Kalau satu kampung ini butuh 10.000 galon Pak, 5.000 rupiah untuk masjid 1 galon, 50 juta sebulan masjid bisa dapat. Celengan mana yang bisa ngasih itu? Dan 50 juta masjid bikin pengajian begini sebulan sekali, bikin kursus fikih, bikin kursus bahasa Arab. Itu yang saya maksud, dari kita untuk kita, untungnya buat agama kita. Islam jadi berkah. Nanti saya tunggu DKM, kita bicarakan bisnis ini, kebangkitan ekonomi kita mulai dari masjid. Karena yang membuat mereka besar dari masjid, kita matikan mereka juga dari masjid. Insya Salatullah ala taha Salatullah. Tapi rasanya sayang kalau kebersamaan ini tidak kita manfaatkan. Mak, kalau saya ajak jihad untuk Palestina mau nggak? Mau? Yang mau jihad untuk Palestina angkat tangan, nanti biar tim ajwanya datang menyebar airnya, buka tutupnya, kita zikir singkat, kita baca doa, bawa pulang airnya. Dahsyat manfaatnya. Yang sudah punya ada air ajwa, buka tutupnya.
Yang belum angkat tangan biar tim menghampiri. Niatkan untuk Palestina. Mudah-mudahan berkah. Anak-anak nggak punya duit aja ngangkat. Kita niatkan infaknya 25.000 buat Palestina. Yang mau ngasih lebih bismillah. Saya baru 1 bulan yang kemarin pulang dari Palestina. 2 kali saya di sana. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan hadir lagi ke sana. Baik, yang sudah buka ajuannya kita istighfar dulu. Kita bersihkan diri kita. Karena doa kita tidak diijabah, terlalu banyak dosa menumpuk menjadi penghalang doa naik di hadapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah 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 Bapak Ibu jangan lupa Palestina itu negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Bukan Cina, bukan Amerika, tapi Palestina. Betul? Kalau dulu mereka dengan wasilahnya kita bisa merdeka, pertanyaannya apa yang kita berikan untuk mereka sekarang? Subhanallah wa la ilaha illallah. Dibuka tutupnya biar energinya masuk ke dalam air. Subhanallah wa la ilaha Subhanallah wa la ilaha Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Baik, saya tutup majelis ini. Nanti kita baca surah Al-Fatihah 1 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Nanti kita kunci dengan doa yang dahsyat. Anak-anak bantu kita kompak biar energinya makin dahsyat masuk ke dalam airnya. Yang belum dapat segerakan. Kalau kebaikan bisa dilakukan hari ini, jangan katakan besok, karena belum tentu besok Allah kasih kesempatan kita untuk melakukan kebaikan itu kedua kalinya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa fi qulubina. Yang pertama kita minta dengan keagungan Allah, dengan kebesaran dan kekuatan Allah, dengan nurnya Nabi Muhammad, dengan kemuliaan zikir, Quran dan salawat. Mudah-mudahan Allah jadikan air ajwa yang ada di hadapan kita menjadi obat bagi seluruh penyakit zahir dan batin kita. Amin. Menjadi penyemangat kita beribadah di jalan Allah. Amin. Menjadi penenang jiwa yang gundah dan gelisah. Amin. Ala hadhihi niyah, menjadi penerang hati-hati kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Semuanya ikuti saya. Bismillahi khairul asma fil ardi wa fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw waswasin fardud nadharahum fintikasin wa qulubahum fi waswasin wa aydiyahum fi iflasin wa aubikhum minar rijli ila ra'si lafi sahli yajda wala jabalin yatla bimi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir Rahmah salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan wa salaman taj'aluna min ibadika salihin walhamdulillahi rabbil. Silakan minum airnya, awali baca bismillah, baca salawat, pasang niat, tunggu kedahsyatannya. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya mana dalilnya zikir boleh berjamaah, tidak ada di zaman Nabi, maka jawablah yang pertama, sejak zaman Nabi sudah ada zikir berjamaah. Mana buktinya? Ketika Nabi sholat jadi imam, anak-anak di belakang sahabat jadi makmum.
Ketika Nabi baca surah Al-Fatihah, waladdallin, sahabat jawab apa? Saya mau tanya, bukankah amin itu zikir? Dibaca berjamaah enggak? Saya tidak menemukan riwayatnya amin dijawab masing-masing, Pak. Ini dalil, zaman Nabi sudah ada zikir berjamaah. Kalau mereka enggak cukup satu dalil, kita tambah dalil kedua. Nabi waktu haji dan umroh, Nabi bawa jamaah para sahabat, Nabi baca talbiyah berjamaah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika la. Bukankah talbiyah ini zikir? Nabi baca bareng-bareng Pak dengan sahabat. Masih enggak mau dia nerima dua dalil, kita kasih dalil bonus. Nabi ketika perang lawan orang kafir sayang, jumlah sahabat Nabi, jumlah tentara kaum muslimin sedikit. Peralatannya terbatas, lawan jumlahnya banyak, peralatan canggih, Masya Allah. Tapi Nabi ingin membangun mental para sahabat ini biar nggak minder, biar berani perang, berani syahid. Nabi bakar semangatnya dengan apa? Takbir, Nabi teriakan. Takbir, takbir, takbir. Mereka dengan kompak melangkah sambil berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan itu berjamaah. Kalau nggak berjamaah, musuh nggak keder, Pak. Karena diteriakan bareng-bareng, musuh melihat seolah-olah suaranya banyak. Akhirnya musuh ketar-ketir, pertolongan Allah datangkan. Jadi dari zaman dulu zikir berjamaah sudah ada dalilnya. Alhamdulillah. Kita tutup majelis ini dengan sama-sama kita hadiahkan satu kali lagi surah Al-Fatihah buat guru kita, orang-orang tua kita, sanak famili kita, saudara kita yang sudah lebih dulu dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah balas kebaikannya, Allah lipat gandakan kemuliaannya. Lahumul Fatihah. Baik, terima kasih banyak. Satu buku saya hadiahkan buat bocah yang dari tadi menyimak, Masya Allah. Kamu boleh dapat hadiah buku plus tanda tangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Siapa namamu? Syauki. Syauki, Masya Allah. Ada seorang penyair terkenal namanya Syauki. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kenapa dipegang-pegang? Kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Subhanallah. Oh belum. Mau jadi apa? Kori. Kori, amin dong. Dari sekian banyak ini pasti ada amin yang diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kamu jadi kori seperti Muammar membawa harum nama negara. Masya Allah. Kamu dapat hadiah. Dapat hadiah dari saya. Tahu kenapa saya kasih plastik? Saya ingin memberikan ilmu kepada hadir. Coba lihat anak kita yang lucu ini, saya kasih plastik dia pegang loh. Dia berarti mensyukuri nikmat yang kecil. Mimpi mau dapat nikmat yang besar, kalau yang kecil nggak pernah disyukuri, betul nggak? Mohon maaf Pak Dewan, Indonesia banyak musibah karena nggak mau mensyukuri nikmat yang ada. Betul? Kamu memberikan ilmu buat kita. Kamu dapat hadiah dari saya, buku plus tanda tangan langsung dari saya. Nanti kamu baca bukunya, nangis. Kalau kamu baca buku ini nangis, kamu tambah sayang dengan ayah ibumu, makin cinta dengan gurumu. Dan buku ini sudah saya angkat jadi film. Kalau ada yang belum nonton filmnya, saya bagikan linknya gratis. Mau? Saya kasih nomor handphone, catat, tolong WA-kan Habib, kami dari masjid apa ini? Dari Syamsul Iman, kirim link filmnya. Langsung saya WA-kan linknya. Ada 4 episode, episode 1, 2, 3, dan 4. Tonton, tolong ajak anak-anaknya biar tambah sayang dengan orang tuanya. Nontonnya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibo. Teringat dosa kepada orang tua nantinya. Judul filmnya Ada Surga di Rumahmu. Tapi janji ya, nanti kalau sudah nonton jangan lupa subscribe, like and share.
Kamu dapat buku plus tanda tangan. Ada masalah? Dapat buku plus tanda tangan. Di buku ini banyak kisah-kisah nyata loh antara saya dengan orang tua. Orang tua itu keramat hidup. Bapak Ibu jangan cari keramat yang lain sebelum dapatkan keramat hidup. Saya kasih judul ada surga di rumahmu. Banyak yang sibuk mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Ngomong dengan orang bisa lembut, ngomong dengan orang tua galak. Manggil pasangan romantis, darling, darling, dadar guling. Manggil orang tua, hoi, 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 hoi. Kepada atasan kita bisa berkata, siap bos, komandan, laksanakan, 86. Buat orang tua keluar kata pembangkangan. Tangan orang dicium-cium, tangan orang tua nggak pernah dihormati. Giliran hidup males kita cium kening orang tua. Giliran orang tua sudah wafat, batu nisannya baru dicium-cium. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Ada di buku saya nanti. Dan ini cocok buat anak-anak. Buat anak-anak kita cocok. Kamu baca bukunya ya, sampai tuntas ya. Banyak cerita-cerita, banyak manfaat. 7 keajaiban orang tua. Saya nulisin 3,5 tahun. Nulisnya sambil nangis-nangis loh. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kamu baca, kamu bisa dapat ilmu insya Allah. Dan jangan lupa doakan saya. Oke? Baik. Terima kasih banyak. Silakan. Ada pesan-pesan terakhir? Baik. Catat nomornya. Tapi no miss call, no video call. Cuma WA. Karena tadi malam jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Ma, yang WA nanti saya kirim terus video-video rekaman tausiah-tausiah saya. 0852 0852. Tapi sebutkan nama masjid ya, yang nggak nyebutin nggak dapat kiriman. 0852. Sudah? Cukup kalau sudah. Makanya bilang belum. 0852. Sudah apa belum? Makanya catat. 0852 9490. 9490 lagi. 0852 9490 9490. 0852 9490 9490. Segera WA-kan Masjid Sawangan, itu saja. Udah, nanti saya kirim filmnya. Tolong ajak anak-anaknya nonton biar jadi manfaat untuk semuanya. 0852 9490 9490. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Lahir batin mohon maaf. Kebodohan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Bapak Ibu yang belum sempat beli ajwanya dapatkan di luar. Catatkan nama menjadi mujahid untuk Palestina. Ajwa for Palestina. Terima kasih banyak yang sudah ikut andil. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus kamera ini.